Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Arya Fajar Sasradi Praja dengan NIM 2206066. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengevalu- eh, mengekuivalensi dari epsilon NFA ke NFA dan juga ekuivalensi dari epsilon NFA ke DFA. Pertama, sebelum sebuah proses, saya akan membuat suatu bahasa reguler terlebih dahulu. Seperti misal contoh di sini, saya membuat bahasa reguler yang mengandung urutan karakter AB yang berulang. Seperti contoh bahasa regulernya AB, 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 AB. Nah, penjelasannya, kata epsilon adalah string kosong yang selalu termasuk dalam bahasa reguler. Selanjutnya, bahasa ini berisi semua string yang terdiri dari urutan karakter AB yang berulang. Dengan kata lain, setiap string dalam bahasa ini harus dimulai dengan A, lalu diikuti oleh B, dan kemudian urutan AB dapat berulang beberapa kali atau bahkan hanya sekali. Sebagai contoh, beberapa kata dalam bahasa ini termasuk AB, 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 dan seterusnya. Semua kata dalam bahasa ini adalah string yang memenuhi aturan yang telah dijelaskan di atas. Bahasa ini adalah contoh dari bahasa reguler yang dapat dijelaskan dengan ekspresi reguler atau didefinisikan dengan otomata berhingga, seperti otomata berhingga deterministik atau DFA, atau otomata berhingga non-deterministik, yaitu NFA. Nah, lalu bagaimana proses ekuivalensi dari epsilon NFA ke NFA untuk bahasa reguler AB? Pertama, yaitu harus menghilangkan semua transisi epsilon yang ada dalam epsilon NFA. Dalam hal bahasa reguler AB, tidak ada transisi epsilon yang harus dihilangkan karena bahasa ini sangat sederhana dan tidak menggunakan epsilon dalam definisinya. Oleh karena itu, dalam kasus ini tidak ada perubahan yang perlu dilakukan karena NFA untuk bahasa AB adalah NFA yang sederhana dan tidak mengandung transisi epsilon. Namun jika Anda memiliki epsilon NFA yang benar-benar menggunakan transisi epsilon, maka langkah-langkah penghapusan yang telah saya jelaskan sebelumnya dalam konteks umum dapat diterapkan. Jadi, jika ada transisi epsilon dalam epsilon NFA-nya yang ingin Anda ubah menjadi NFA, Anda perlu mengikuti langkah-langkah tersebut untuk menghilangkan transisi epsilon dan menghasilkan NFA yang setara untuk bahasa tersebut. Dalam kasus bahasa AB, tidak ada transisi epsilon yang perlu dihilangkan sehingga NFA tidak mengalami perubahan. Nah, lalu bagaimana proses ekuivalensi dari epsilon NFA ke DFA untuk bahasa reguler AB? Nah, proses konversi dari epsilon NFA ke DFA untuk bahasa reguler AB yang sangat sederhana ini akan melibatkan beberapa langkah sederhana. Dalam hal bahasa reguler AB yang hanya mengandung dua simbol A dan B, tidak ada transisi epsilon yang harus dikhawatirkan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi keadaan-keadaan dalam epsilon NFA. Identifikasi semua keadaan dalam epsilon NFA yang mungkin menjadi keadaan awal. Lalu yang kedua, buat tabel transisi DFA. Nah, buat tabel transisi DFA yang menggambarkan bagaimana setiap keadaan dalam DFA berperilaku untuk setiap simbol masukan, yaitu A dan B. Lalu jika Anda memiliki dua keadaan dalam epsilon NFA, satu untuk A dan satu untuk B, maka dalam DFA jika Anda berada dalam keadaan A dan menerima masukan A, maka Anda akan tetap berada di dalam keadaan A, dan jika Anda menerima masukan B, Anda akan beralih ke keadaan B. Sebaliknya, jika Anda berada dalam keadaan B dan menerima masukan A, Anda akan beralih ke keadaan A, dan jika Anda menerima masukan B, Anda akan tetap berada dalam keadaan B. Lalu yang ketiga, tentukan keadaan awal dan keadaan akhir DFA. Keadaan awal DFA adalah keadaan dalam epsilon NFA yang Anda identifikasi sebagai keadaan awal. Lalu keadaan akhir DFA adalah keadaan dalam epsilon NFA yang Anda identifikasi sebagai keadaan akhir. Keempat, bersihkan dan optimalisasi DFA. Ini opsional ya. Setelah mendapatkan DFA, Anda dapat melakukan langkah-langkah bersih dan optimalisasi seperti menghapus keadaan yang tidak terjangkau atau tidak digunakan. Hasil dari langkah-langkah ini adalah DFA yang setara dengan NFA untuk bahasa reguler AB.
DFA ini dapat digunakan mengenali bahasa AB dengan baik dan efisien. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.